Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 3, pelaku kesalahan adalah orang pertama yang mengadu. Di daerah Villa Pegunungan Orlando, pukul 10 pagi berikutnya. Perayaan ulang tahun ke-80 dari kepala keluarga Camden yang sudah tua. Pesta ulang tahun akan diadakan di hotel terbaik di Orlando. Sebelum perayaan, Nyonya tua Camden telah meminta semua orang untuk berkumpul di villa tempat tinggalnya. Selamat ulang tahun, Nenek. Ibu, semoga panjang umur dan hidup sampai usia 200 tahun. Ada sekelompok besar orang di villa itu, dan mereka semua adalah anak-anak dan cucu dari Nyonya tua Camden. Nyonya Camden tua mempunyai dua orang putra, yang lebih tua bernama Herman Camden dan yang lebih muda bernama Benedict Camden, yang juga ayah Hailey. Herman memiliki seorang putra bernama Drew dan seorang putri bernama Ellie, keduanya seusia dengan Hailey. Nyonya Camden tua memegang kekuasaan untuk membuat keputusan bagi bisnis keluarga dan memiliki keputusan akhir atas aset, yang bernilai lebih dari 100 juta dolar. Maka dari itu, Herman dan Benedict berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Nyonya tua Camden dan mendekatinya, agar mereka dapat memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Nyonya Camden yang sudah tua duduk di tengah ruang tamu di atas kursi mahoni yang harganya ratusan ribu dolar, menggendong seekor anjing pudel dan melihat-lihat hadiah yang diterimanya dari anak-anak dan cucu-cucunya. Ia mengangguk senang sambil mendengarkan ucapan selamat ulang tahun mereka. Tiba-tiba dia melihat tumpukan kotoran yang dikeluarkan anjing pudel itu di bawah kursi. Di mana menantu laki-laki yang tidak berguna itu? Tanya Nyonya Camden tua. Panggil dia ke sini untuk membereskan ini. Menantu laki-laki yang tidak berguna yang dimaksud oleh Nyonya tua Camden adalah Jordan. Jordan telah memungut kotoran pudel itu selama 3 tahun terakhir. Herman melihat ke seluruh ruangan dan berkata dengan heran, "Hah? Si Jordan yang tidak berguna itu sepertinya tidak ada." Nyonya Camden yang sudah tua menjadi marah. "Apa? Hari ini ulang tahunku yang ke-80. Beraninya dia tidak muncul. Hailey, apa yang terjadi?" Hailey menjawab dengan hormat, "Dia mungkin pergi bekerja." "Kerja? Antar makanan? Hahaha, lucu banget." Ellie bercanda. Drew mulai mengejek juga, dia benar-benar aib bagi keluarga Camden. "Aku pernah bertemu dengannya saat aku sedang mengendarai Maseratiku, tetapi aku bahkan tidak berani memberitahu teman-temanku bahwa dia adalah anggota keluarga kita." Mata Nyonya Camden yang sudah tua memerah saat dia berteriak, "Suruh dia kembali ke sini sekarang." Dia sama sekali tidak tahu cara mengikuti aturan dasar. Ketika dia melihat betapa marahnya neneknya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. "Nenek, dia tidak datang hari ini karena kita sedang bercerai." "Cerai? Siapa yang memberimu izin untuk bercerai? Tidakkah kau tahu bahwa pernikahanmu diputuskan oleh mendiang kakekmu?" Nyonya Camden tua menegur. Hailey tidak berani bersikap tidak sopan dan berlutut di tempat sambil menangis. "Nenek, aku tidak berani menentang keinginan kakek, tapi Jordan, dia terlalu suka menindas." Merasa sakit hati saat melihat Hailey menangis terseduh-seduh, Nyonya tua Camden berjalan mendekat untuk membantunya berdiri. "Hailey, berhentilah menangis, kamu cucuku, dan dia hanya menantuku. Ceritakan padaku bagaimana dia menindasmu. Aku akan memberinya pelajaran atas namamu." Hailey menyeka air matanya yang terpaksa ia keluarkan, lalu berkata kepada semua orang, "Jordan berselingkuh dengan wanita lain." "Apa?" Tubuh Nyonya Camden yang sudah tua bergetar saat mendengar tuduhan Hailey. Untungnya, Herman segera bereaksi dan datang untuk memeluknya. Nyonya Camden yang sudah tua itu marah besar. Dia benar-benar menyebalkan. "Selama 3 tahun terakhir, kita membiarkannya tinggal di apartemen mewah dan memberinya mobil mewah untuk dikendarai, dan dia bahkan tidak mengabdikan dirinya padamu dan tetap setia padamu. Beraninya dia terlibat dalam perselingkuhan." Hailey memilih untuk menyalahkan orang lain dan menuduh Jordan berselingkuh. Dengan demikian, ia dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan Nyonya Camden tua. Alasannya karena Hailey tahu cara menyembunyikan warna aslinya dengan baik dan selalu bersikap seperti gadis baik di depan keluarganya. Kalau saja dia tidak bertemu langsung dengan Hailey di hotel dan melihat sendiri semua itu, Jordan pasti akan tetap berpikir bahwa Hailey adalah gadis yang baik dan suci, meskipun dia sedikit sombong. Orang tua Hailey, yang juga telah ditipu oleh putri mereka, memarahi Jordan dengan marah. Sebaliknya, Herman dan anak-anaknya memiliki reaksi sebaliknya. Ellie menyombongkan diri, "Hailey, bukankah kau dikenal sebagai wanita tercantik di Orlando? Tubuhmu indah dan wajahmu cantik. Kenapa kau harus kalah dengan wanita lain?" Ellie memiliki bentuk tubuh yang mengagumkan. Ia menerima lebih dari 100 juta like dan lebih dari 10 juta penggemar saat punggungnya terlihat dalam sebuah video di platform berbagi klip pendek. Di antara semua pembawa acara yang memilih untuk tidak mengungkapkan wajah mereka, dialah yang memiliki penggemar terbanyak.
Namun, penampilannya biasa saja dan terlalu biasa saja jika dibandingkan dengan Hailey. Oleh karena itu, ia selalu memandang Hailey dengan rasa cemburu. Drew tersenyum dan menimpali, Hailey, jangan salahkan aku karena mengkritikmu, tetapi kamu juga punya andil. Kamu menolak untuk membiarkan dia berhubungan intim denganmu selama 3 tahun pernikahan kalian. Bahkan jika kamu cantik, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa memilikimu. Tidak heran Jordan berselingkuh, hahaha. Pada titik ini, ibu Hailey, Sylvie, membelanya. Drew, kamu salah. Status Hailey lebih tinggi dari Jordan. Kalau dia berhubungan seks dengan wanita tak berguna itu, bukankah itu penghinaan baginya? Itu juga akan merusak tubuhnya. Drew mendengus dengan nada meremehkan. Kalian hanya berpikir untuk menjaga kesuciannya agar dia bisa menikah dengan pria kaya setelah menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Jordan, bukan? Sylvie berkata, kamu. Cukup, berhenti berdebat. Teriak Nyonya Camden tua. Bahkan jika Hailey seperti itu, dia tidak punya alasan untuk berselingkuh. Apa yang dia anggap sebagai keluarga kita? Suruh si brengsek itu datang ke sini sekarang. Aku harus menghukumnya dengan aturan keluarga.